Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khususnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anqazana min zulmatil jahli wad dayyajil, yang telah mengeluarkan umat manusia, yang telah mengajarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, istiqamah, beramal saleh, ta'lim di tempat ini. Harap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amalan kita, seluruh bacaan kita, seluruh niat baik kita, baik niat sahih wajib ataupun kita yang hadir di tempat ini, tidak pulang kita dari tempat ini melainkan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat yang sudah diminta, yang belum diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, kecintaan kita, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua mengaku sebagai umatnya, mengaku cinta dan rindu kepadanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari manusia, yang dikatakan bahwasanya seluruh amalan baik, seluruh akhlak yang baik, seluruh budi berkati yang luhur, yang dikatakan Imam Al-Qutb Al-Mu'ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya, bahwasanya fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutanadun an zainil wujud, dan tidaklah segala apapun bentuk budi berkati luhur, segala amalan yang baik, segala akhlak yang agung, melainkan semua bersumber dan bermuara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang ada di tempat ini, kita berharap mudah-mudahan dia menjadi mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, al-ayat yang artinya inna, sesungguhnya, alladzina, mereka orang-orang, qalu, yang mereka semua berkata, Rabbuna Allah, yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka berpegang teguh, istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan, tatanazzalu 'alaihim, maka malaikat akan diutus oleh Allah turun kepada mereka. Allah takhafu, dan mengatakan pada orang-orang yang memang mereka mengaku beriman kepada Allah, lantas mereka berpegang teguh atas keimanannya, segala apapun ujian, cobaan, baik itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga yang Allah timpakan kepada kita, mereka tetap beriman kepada Allah tanpa mempalingkan hadapannya, tanpa memalingkan harapannya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan kepada mereka, malaikat akan turun ke kamar mereka dan mengatakan, Allah takhafu, dan janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, justru berbahagialah, bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang memang telah Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah mengatakan, bahkan guru kami menafsirkan, salah satunya juga Imam Tawali Asy'ari dalam kitabnya juga menafsirkan, bahkan Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya juga beliau menafsirkan dan mengatakan, mereka orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah lantas menjaga keimanannya. Dan kitab Fizilul Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang memang beriman kepada Allah kemudian mereka istiqomah dan menunjukkan keimanannya, tidak hanya berkata. Kalau misalnya kita ada istilah begini, dalam akhir zaman banyak orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi tindak tanduknya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya, amalannya justru berbanding terbalik atas apa yang telah dia akui kepada orang-orang yang bersekelilingnya.
Mungkin jika orang mengatakan saya cinta kepada kamu, saya suka kepada kamu, saya beriman kepada Allah, mungkin semua orang bisa untuk mengatakan hal demikian karena berkat itu hal yang mudah. Tetapi mengimplementasikannya, merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari itulah yang sulit. Yang mengatakan bahwa memang kalau kamu beriman kepada Allah, maka taat kepada Allah. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka beramal solehlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain pun Allah dalam surat An-Nahl Allah mengatakan bahwasanya man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang-orang yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu, Allah menggunakan huruf taukid penekanan, maka niscaya pasti udah bakal bohong. Kalau kita ngomong pasti ada golongnya. Kalau manusia ngomong ada nagulnya, ada bohongnya. Kayak sekarang ngomong besok bisa berubah gitu. Tapi kalau Allah bilang falanuhyiyannahu, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan kehidupan ketika kita memiliki harta yang banyak. Kehidupan yang baik bukan tatkala kita memiliki jabatan yang tinggi. Kehidupan yang baik tatkala kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara simpelnya yaitu kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang memang mereka berhati-hati atas rezeki yang mereka cari, kemudian mereka itu punya dunia tapi tidak diatur oleh dunia. Ada orang punya dunia tapi bukan dia yang atur dunia yang atur dia. Dia dari gaji, sibuk. Sebenarnya sibuk itu cuma alasan. Tinggal kita memilih apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Kita butuh kepada dunia tapi bukan berarti dunia yang mengatur diri kita. Kita ini adalah seorang hamba di hadapan Allah. Yang ketika kita lahir ke dunia kita tidak membawa apa-apa. Kemudian ketika nanti kita kembali kepada Allah, tidak ada satupun harta yang kita bawa kecuali harta yang kita infakkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah menjaga keimanannya, berpegang teguh keimanan atas segala apapun ujian, cobaan, keadaan hidupnya, mereka tetap tidak pernah berpaling kepada Allah. Maka Allah katakan pula, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan segala apapun kehidupannya hanya kepada Allah, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah orang-orang yang ada di sekeliling kita, istri, anak, orang tua, teman, kerabat, dan bisnis semua, mereka jika waktunya telah pergi, waktunya telah sampai, waktunya telah selesai, cepat atau lambat mereka pergi meninggalkan kita. Atas kemudian ketika kita menyandarkan perkara kehidupan kita kepada orang-orang yang mungkin kita katakan sebagai seorang teman, kemudian ketika seorang teman tersebut pergi, entah meninggal, entah pindah ke tempat yang lain, lantas apakah serta-merta kebahagiaan kita akan berpindah kepada mereka? Apakah lantas kebahagiaan kita akan hilang begitu saja? Maka orang-orang yang dalam kehidupan senantiasa bersandar kepada Allah, kemudian berpegang teguh atas keimanannya, maka mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi yang Dimashq, beliau menukil dalam salah satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di antara 42 hadis dalam kitab tersebut, beliau menulis hadis dari Nabi Amr Sufyan bin Abdullah Al-Ansari ketika dia bertemu kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, qul fil Islam." Ya Rasulullah, katakanlah kepada aku fil Islam tentang suatu ilmu dalam agama ini. Qaul adalah asal anu ghair, yang memang suatu perkataan ini kalau aku udah tahu ilmunya dari engkau, aku nggak perlu tanya lagi sama orang lain. Nabi nggak ngasih tahu apa, Nabi nggak ngajarin yang lain, Nabi cuma katakan fafalah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kul, katakan amantu billah mustaqim, aku beriman kepada Allah dan berpegang teguh atas keimanan." Orang itu kalau ngomong doang saya katakan dia itu mudah, tapi ketika dia membuktikan apa yang telah dia katakan perkara yang sulit. Ketika kita melangkah dari rumah datang ke tempat ini adalah salah satu bentuk refleksi daripada keimanan kita. Sholat adalah refleksi daripada keimanan kita. Puasa di bulan Ramadan yang telah kita lalui itulah refleksi daripada keimanan kita. Sedekah yang kita infakkan di jalan Allah itu adalah refleksi daripada keimanan kita. Ketika kita meyakini bahwa sana harta yang kita infakkan di jalan Allah, maka Allah ganti
Berarti salah satu refleks dari iman kita meyakini. Apalagi ketika Allah katakan dalam Quran, ketika ada orang itu diumpamakan yang berinfak jalan Allah ke masalah haba seperti satu biji. Ambatat sabah sanabila yang tumbuh dari satu biji tersebut ada 7 rakyat, 7 cabang, kemudian 7 masing-masing 10 dan lain sebagainya, banyak. Kalau kita nanam satu nunggunya banyak, bukankah manjak seroyah barang siapa yang menanam dia akan menuai. Jika hari ini kita menanam sebuah kebaikan maka kita akan menuai. Bahkan guru kami Al-Imam Muhammad bin Salim Habib beliau mengatakan jangan pernah berputus asa kasih sayang Allah. Mungkin bisa jadi jika hari ini ada salah satu amalan-amalan kita yang mungkin belum mendapatkan balasan dari Allah, bisa jadi memang keluarga kita yang mendapat balasannya. Nanti kita akan terkaget-kaget, kita akan terkejut tatkala nanti kita mendapatkan berbagai kejutan, kebahagiaan, karunia, keberkahan dari Allah di dalam kehidupan kita, yang bahkan kita sendiri lupa pernah meminta hal tersebut, tapi Allah mengabulkan di waktu yang akan datang puluhan tahun kemudian, 11 tahun kemudian Allah baru mengabulkan. Padahal kita udah lupa, kita yang pernah minta hal ini tapi Allah kasih. Allah kurang sayang apa lagi sama kita. Maka kalau kita dikatakan kita sebagai seorang hamba pengen masuk surga ngandelin amal kita doang, malu. Kalau kita pengen dapetin kebahagiaan di dunia cuma ngandelin sedekah doang, sholat doang, tapi sama tetangga, sama orang tua kurang baik, nadangin ayat dan bocor. Dalam ibadah ada 2 aspek, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Ada orang sholatnya rajin, berangkat haji unggal tahun, umrohnya 6 bulan sekali, jalan orang ditutup sama dia. Ada orang ngaji kemana-mana nyampe, dianggap tokoh masyarakat, dianggap guru segala macam dan sebagainya, tapi sama istri mulutnya nggak pernah kayak orang sekolah, sama orang tua dilupain, sama tetangga galaknya bukan main, hasut sama orang, dengki sama orang yang punya mobil baru dia diangkut ambulan, orang yang ngebangun rumah dia yang masuk rumah sakit, orang yang beli kulkas dia yang dikerokin karena beriangin. Kalau orang hatinya hasut, dengki, nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Maka orang-orang yang menjaga hati itulah salah satu bentuk refleksi iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka enggak, itu maksud wajar juga ketika Imam Jalalain spiritual Imam Jalalain Mahali dalam menafsirkan dalam kitab tafsir Jalalainnya. Ketika beliau mengatakan beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, itu salah satu wali merusak nahum yunfikun dari apa yang Allah berikan kepada dirinya, bukan mereka dipakai dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka orang-orang istiqomah di jalan Allah mengatakan beriman kepada Allah. Iman itu bukannya tentang meyakini. Iman bukannya tentang meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu ada. Tapi ketika kita meyakini Allah itu ada, tapi kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, apakah hal ini dikatakan iman sesungguhnya kepada Allah? Kita meyakini neraka itu ada, surga itu ada. Walaupun kita nggak pernah masuk ke dalam surga, kita nggak tahu gambaran surga seperti apa, atau mungkin gambaran-gambaran surga yang memang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Itu lebih indah surga dari apa yang digambarkan oleh para manusia. Neraka lebih dahsyat, lebih kejam dari apa yang digambarkan oleh para manusia. Kadang kita ditanya, Pak, takut sama neraka? Takut. Habis ditanya, takut nggak sama neraka? Malamnya dia usia buka melihat. Selawat setiap malam. Udah nyampe mana? Kayak kagak. Allah. Judi itu gak akan pernah bisa bikin kaya. Pertama dikasih menang, sono-sononya nama motor habis, bisa kulkas, bisa TV, bisa kemari. Ya rumah tangga 10 tahun kini buras tinggal berjalan. Allah. Karena bini luntang-lantung gede kepalanya doang. Kerja enggak, mandi burung tiap pagi. Kalau ditanya pengen kaya, pengen masuk surga, ibadah kagak, kerja kagak, kira-kira bisa jadi orang kaya? Bisa, mungkin orang gila, ngayal doang. Mau jadi apa-apa? Hidup kalau begitu mulu nggak ada perkembangannya. Maka orang-orang yang mengatakan iman kepada Allah, mereka orang-orang yang menerima Allah pasti dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin Allah sia-siakan. Bahkan Imam Al-Qurtubi Al-Habib Al-Qurtubi bin Al-Haddad dari Ibnu Utsaimin diniyahnya, ketika beliau mengatakan beberapa 10 konsekuensi orang-orang yang memang mengakui dan mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Allah,
Raditu billahi rabba, dan dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan kemudian agama Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah, dan mereka yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Salah satunya ketika dia ayyulazima bi ta'atillahi ta'ala, untuk melazimkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi ketika kita dilahirkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah bukan hanya mengamalkan sholat, bukan hanya berpuasa, tapi banyak hal-hal yang lain mengatakan bahwasanya menggambarkan kita sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika kita ta'lim di malam hari ini, setelah kita dihadapi oleh bulan Ramadan, kita memulai kembali tajdidun niyah, memperbaharui niat dalam hati kita. Untuk apa sebenarnya kita menuntut ilmu? Tanyakan niat kita, jangan sampai salah. Sebab ketika Imam Nawawi pun menukil satu hadis di awal kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang diriwayatkan bahwa saya mengatakan innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau datang dari rumah kemari niatnya cuma buat ngendon makan, kagak dapat apa-apa deh. Dia kenyang doang. Kalau datang dari rumah ngumpuk malam-malam menyender, enggak kalau begitu makan doang kemari. Cuma buat makan kue gabing doang, makan jagung. Oh. Itu doang dapat apa dia? Paling jagung menyelap di gigi. Dapat pulang udah tuh enggak dapat apa-apa. Balas, mati sih enggak dapat apa-apa. Rugi. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka yang tadi saya katakan, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menukil hadis qudsi yang mengatakan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah. Maksudnya apa? Orang tuh Pak, kalau dapat cintanya Allah, jangankan yang dia minta, kadang yang kagak diminta aja harus dikasih. Boya kadang kita minta siang malam, tapi kita nyadar doa kita satu ayat kagak ada pun yang dikabulin sama Allah. Langsung dah nyalain Allah. Katanya uduni asajibna, minta kepadaku maka aku kabulkan. Cuman cara mintanya bagaimana? Orang kadang kita sholat dia pikiran ngawang kemana-mana. Orang kadang kita sholatnya masih sombong, merasa maneh bos di pasar, merasa maneh punya jabatan tinggi. Sholat nih, gua camat, nih gua bos di pasar, dia gua sholat di belakang, apa urusannya? Kalau mau di depan datang berburu. Ngaji nggak disebut, besok orang ngaji lagi. Ngaji orang disuruh duduk di depan, besok orang ngaji lagi. Nah kalau begitu bikin majlis kayak dewek-dewek yang baca tahlil dia, yang yasin dia, yang doa dia, yang ceramah dia, apa kayak kalian dengerin. Wah, nggak usah lagi orang yang lain. Pakai orang-orang yang memang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka hidup akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sendiri yang bilang, Allah nggak mungkin menyanyiakan hati hambanya yang bertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mungkin menutup segala rahmatnya, segala keberkahannya bagi orang-orang yang mengharapkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, barang saya bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bukan Allah katakan juga dalam Al-Quran, waktu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah, maka ingatlah olehmu kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tadarruan, penuh dengan kerendahan diri. Kalau udah ngadep Allah, jabatan lepas, duit udah kagak ada nilainya lagi, udah bermana. Udah anggap aja kita nggak punya apa-apa, nangis nggak apa-apa, minta sehusu-husunya sama Allah. Gak mungkin, jangan ada sisain dunia sedikit pun dalam hati kita ketika kita minta kepada Allah. Dan penuh dengan rasa takut. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah SAW, anak dari Sayyidina Husain bin Ali, ketika beliau ingin menghadap sholat, ingin melaksanakan sholat, belum sholat baru ambil wudhu, beliau mukanya merah, kemudian beliau keluar keringat segede biji jagung. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa kau seperti itu? Bagaimana aku tidak merasakan takut? Bukankah selain aku mendapatkan Rabbku? Bukankah selain aku menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ada jaminan setelah aku melaksanakan sholat aku diwafatkan oleh Allah? Kemudian ketika aku diwafatkan oleh Allah, apa yang aku tanya? Kemudian tanya oleh Allah, kemudian apa yang aku jawab? Kita keseringan mikirin hidup yang enak, tapi lupa cara mikirin mati yang enak. Duit dikumpulin siang malam, dunia sakit, stroke, kagak ada apa-apa deh. Mati. Ditanya sama malaikat, buat apa duitnya? Burung pacar. Allah. Pakber.
Bapak mati burung itu ya lagi kita mati burung. Dunia dicari kok gak ada ujungnya Pak. Maka kita istiqomah iman kepada Allah. Dan Allah senantiasa berikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita senantiasa diberikan keberkahan, perlindungan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi